Baik, untuk teori yang kedua ini ada teori kehendak negara ataupun Jelinek-Hegel, yang dimana menurut Jelinek-Hegel hukum internasional itu mengikat karena suatu negara tuh harus menundukkan diri pada hukum internasional. Ada dua variasi nih teman-teman. Menurut beliau ini yang pertama mengenai kehendak negara itu sendiri. Kayak contoh tokohnya itu Zorn. Nah, pengertiannya apa sih hukum internasional tuh bisa dikatakan sebagai hukum tata negara yang mengatur hubungan luar negeri ataupun Ausers Trachrecht, sehingga hukum internasional itu tidak lebih tinggi dari dan sifatnya itu sama setingkat. Kelemahannya apa sih dari teori kehendak negara secara sendiri atau mandiri? Apabila negara itu tidak mau tunduk, ya seolah tidak ada hukum internasional. Padahal di samping itu ada juga hukum perjanjian internasional yang juga disebut sebagai hukum kebiasaan. Ini cukup berbeda teman-teman, yang dimana hasilnya menimbulkan realita membuktikan bahwasanya negara yang baru lahir juga dapat langsung tunduk terhadap hukum internasional. Yang kedua, variasinya tuh ada kehendak negara secara bersama-sama melalui tokohnya Triple. Beliau menyatakan bahwasanya hukum internasional itu mengikat bukan karena kehendak negara secara sendiri, tapi karena ada kehendak negara yang bersama-sama teman-teman, meskipun hanya diam-diam. Lalu ketiga ada mazhab Vienna. Contohnya di sini adalah Kelsen dan Anzilotti. Beliau menjelaskan bahwasanya hukum internasional itu mengikat karena ada norma hukum yang dasar ataupun grand norm, yang dimana grand norm itu memiliki arti bahwa dalam hukum internasional artinya itu pasan servanda. Artinya apa? Dari teori tersebut memiliki kelemahan teman-teman, yang dimana tidak menerangkan mengapa sih kaidah-kaidah dasar tersebut mengikat kaidah-kaidah dasar dari Pacta Sunt Servanda ini. Yang keempat ada mazhab Prancis yang dari Duguid atau dan Sale. Pada dasarnya teori ini dari mazhab Prancis ini menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional itu karena adanya fait sosial atau fakta kemasyarakatan. Arti dari fakta kemasyarakatan ini mengenai adanya faktor-faktor biologi, sejarah, dan sejarah kehidupan manusia. Nah, kurang lebih untuk kita sudah membahas mengenai dari pengertian hukum internasional, lalu dilanjut dengan hakikat ya dan dasar berlakunya hukum internasional sebagai satu kesatuan bab. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai apa sih bagaimana sejarah hukum internasional itu sendiri. Oke. Sejarah hukum internasional sendiri ini dijelaskan pada mulai dari zaman kuno ataupun zaman India kuno. Yang dimana pada masa India kuno itu hubungannya tuh diatur berdasarkan kasta strata sosial teman-teman, antara suku-suku bangsa dan raja negara, raja-raja ataupun masyarakat lemah. Ada desa dharma, pengaturan duta, perjanjian, hak, kewajiban hukum perang, dan kewajiban raja. Selain itu juga ada kebudayaan Yahudi yang juga mengatur mengenai aturan perjanjian dan perang, yang dimana kebudayaan Yahudi ini ada dua teman-teman, Yunani dan Romawi. Di Yunani adanya ketentuan arbitrase atau perwasitan dan diplomasi yang sampai sekarang dilaksanakan, tapi diplomasi pada saat itu menjelaskan mengenai konsep hukum alam, sedangkan Romawi itu jus gentium ataupun hukum bangsa-bangsa. Zaman kuno ini menjadi langkah awal mengenai adanya sumber hukum internasional yang nantinya lanjut ke abad pertengahan. Setelah berkembangnya zaman dari peralihan dari abad kuno ke abad pertengahan, sistem keseluruhan dunia itu mulai dipegang oleh dunia barat yang dipegang oleh sistem feodal kaisar, yang dimana dampaknya itu gereja itu berpuncak pada paus sebagai kepala gereja ya. Nah, yang dimana masyarakat dari gereja pada saat itu mereka tuh disebut sebagai pewaris teman-teman, masyarakat Eropa yang dimaksud ya, Romawi dan kuno. Selain itu ini kan di Eropa Barat nih masih terdapat juga masyarakat besar yang lahir lainnya dan kurang lebih mirip tapi berbeda kebudayaan, seperti Kekaisaran Bizantium dan perkembangan dunia Islam. Lalu masuk ke era modern setelah berkembangnya beberapa waktu dari masa abad kuno ke abad pertengahan, masuk ke era modern. Yang pertama dengan adanya masa pertumbuhan masyarakat internasional. Nah, hukum internasional modern ini pada dasarnya teman-teman lahir karena negara-negara modern itu melakukan suatu perjanjian yang dinamakan Westphalia yang diadakan pada tahun 1647, yang dimana hasilnya itu mengakhiri perang selama 30 tahun atau the 30 Years War di Eropa. Westphalia ini menjadi dasar utama masyarakat
internasional modern pada negara-negara nasional, karena yang pertama mereka tuh mengarahkan perubahan dalam peta bumi politik. Selain itu juga mengakhiri kekuasaan Kaisar Romawi yang suci ataupun the Holy Roman Emperor. Dan juga negara-negara modern itu melepaskan diri dari hubungan kegiatan kerajaan. Selain itu juga terdapat kemerdekaan Nederland, Swiss, dan negara-negara kecil yang ada di Jerman yang diakui dalam perjanjian tersebut. Jadi pada dasarnya di Westphalia ini itu meletakkan suatu dasar masyarakat internasional mengenai bentuk serta hakikatnya, yang dimana ciri-ciri pada masa tersebut yakni yang pertama, negara itu merupakan suatu kesatuan teritori yang berdaulat atau negara yang berdaulat, itu menurut Jean Bodin ya. Yang kedua, hubungan kenegaraan itu didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Serta yang ketiga, tidak mengakui kekuasaan di atas kaisar yakni paus sebagai kepala gereja. Jadi tidak mengakui kekuasaan yang ini. Jadi mereka tuh setara. Keempat, hubungan antar negara tuh berdasarkan hukum. Jadi jelas aturan-aturannya seperti apa. Lalu negara tuh hanya mengakui adanya hukum internasional yang berlaku. Dan keenam, tidak adanya mahkamah dan polisi internasional memaksakan ditaatinya suatu hukum internasional itu sendiri. Yang ketujuh, mengalihkan anggapan belum justum ataupun perang suci. Serta dari ketujuh ciri-ciri tersebut itu para penulis itu mempunyai teori ataupun buku yang mereka hasilkan dari perkembangan yang pertama dari Francisco Vitoria tuh pada abad ke-25 abad ke-15, mohon maaf teman-teman, yang memiliki judul Relatio de Indis Ius Intergentes. Yang kedua ada Francisco Suarez, Balthazar Ayala, dan Alberico Gentilis. Yang ketiga ada Hugo Grotius pada 1625 yang berjudul De Jure Belli ac Pacis, yang mengajarkan bahwasanya sistem hukum internasional itu didasarkan atas hukum alam dan juga kebiasaan yang timbul dari persetujuan dari negara-negara yang dapat dilihat dari perjanjian antar negara. Nah, setelah dari Grotius ini nantinya terdapat dua aliran teman-teman di dalam hukum internasional. Yang pertama aliran naturalistik dan positivis. Naturalistik ini lebih menitik beratkan pada hukum alam, sedangkan kalau positivis ini titik beratnya kebiasaan dan praktek negara. Aliran naturalis tokohnya Samuel Purendorf, kalau positivis itu lebih tokohnya adalah Juche, Wittgenstock, dan von Mater, yang dimana nantinya itu timbul penulis yang merupakan elektrik yang mempunyai memilih mereka segi-segi dari kedua aliran tersebut. Tokohnya seperti Emmerich de Vattel, Christian Wolff. Maka kejadian-kejadian penting inilah yang ikut mendorong perkembangan hukum internasional tuh, seperti adanya konferensi perdamaian yang diadakan tahun 1856, konferensi Jenewa tahun 1864, konferensi perdamaian Den Haag tahun 1899, dan konferensi perdamaian Den Haag kedua tahun 1967 yang nantinya melahirkan aturan hukum perang pada masa Perang Dunia Pertama. Pada konferensi ini juga merupakan awal diakuinya konferensi internasional untuk melakukan konvensi internasional membentuk perjanjian internasional yang nantinya ini membentuk Mahkamah Arbitris Permanen atau PCIJ. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya terdapat masa konsolidasi, yang ini ciri-cirinya tuh pada saat itu negara dikatakan sebagai satu kesatuan politik teritorial yang didasarkan atas asas dasar kebangsaan. Selain itu juga diadakannya berbagai konferensi internasional untuk mengadakan perjanjian internasional dan dibentuknya Mahkamah Internasional seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun adanya kejadian pada masa konsolidasi yang pertama adanya Bryan pada tahun 1928, yakni perjanjian yang melarang perang sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, itu didirikannya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 melalui perjanjian Versailles sesudah Perang Dunia Pertama, dan nantinya didirikannya PBB tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Nah, yang dimana setelah fase-fase tersebut ada masa emansipasi politik dan negara terjajah. Pada masa ini tuh negara-negara terjajah itu tampil sebagai emansipasi politik dalam masyarakat internasional sebagai negara mereka, dan kedudukan derajatnya itu sama. Kedudukannya tuh antara selama ini internasional tuh didasarkan pada kebiasaan yang ditumbuhnya tuh lambat, sedangkan pertumbuhan internasional tuh lebih cepat berkat adanya perjanjian, arbitrase, dan usaha lain dari ILC tahun 1947. Yang dimana
pada Perang Dunia 1 dan 2 itu hukum internasional menurun, bahkan tidak dianggap keberadaannya. Karena yang pertama ada anggapan bahwa hukum internasional itu hanya dimasukkan untuk mempertahankan perdamaian, bukan sebagai tujuan dari Perang Dunia 1 dan Perang Dunia kedua. Yang kedua, tidak diperlihatkannya aturan-aturan internasional yang banyak jumlahnya seperti hukum perang, hukum damai atau perang dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini untuk materi mengenai sejarah hukum internasional. Setelah ini kita akan lanjut mengenai bab 4, yaitu hubungan dari hukum internasional dan nasional, yang nantinya juga sekaligus resume dengan subjek hukum internasional.